Jangan korbankan reputasi untuk uang kecil. Seandainya kita pesan makanan, ayamnya basi. Oke. Kita komplain dong sebagai customer kan. Terus orangnya bilang, enggak kok, masih fresh kok, segala macem gitu kan. Tapi ini kan jelas-jelas gak fresh. Lu masih ngotot gitu kan. Itu kan bukan masalah apanya, masalahnya reputasi kita sebagai pebisnis. Karena sejujurnya reputasi itu mahal banget harganya, dan mengembalikan reputasi yang rusak itu jauh lebih mahal dan jauh lebih besar biayanya gitu. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kayaknya udah lama kita gak bahas soal bisnis nih. Betul. Nah, jadi tadi kita ngobrol-ngobrol, kayaknya boleh nih kita sharing lagi nih soal bisnis nih. Iya. Karena salah satu yang viral dulu ya. Dulu dongkrak ke channel ini juga bahas bisnis nih. Yang bikin kita bisa punya 1000 subscriber. Ya lumayan lah. Jadi kayak membangkit lah. Dulu tuh kayak stepping stone kita. Nah, jadi kali ini kita pengen sharing soal mindset dalam berbisnis. Nah, jadi ini terutama mungkin untuk kita yang baru mau mulai gitu. Tapi kalau yang udah mulai lama juga boleh sih. Karena kadang juga masih banyak namanya bisnis kan gak ada ujungnya ya. Kita belajar terus dan banyak hal yang perlu kita pahami. Ada 3 topik yang akan kita bahas nih. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas dan ntar teman-teman bisa coba praktekin. Nah, mindset pertama nih mungkin hal ini kalau untuk pas kita mulai atau kalau kita gak terdidik, biasanya kita itu kan memang kita pasti pikirin cuan. Betul, ya kan? Betul. Namanya bisnis pasti kita nyari untung gitu. Betul banget. Kalau di pertama bukannya berarti kita gak boleh mikirin cuan, tapi kalau fokusnya kita terlalu ke sana, kadang itu ini malah justru jadi penghalang gitu. Betul. Nah, jadi sub pertama ini yang kita maksud itu adalah sebenarnya justru kita berpikir apa yang bisa kita kasih. Betul. Entah untuk klien kita atau untuk partner kita, bukan apa yang bisa kita ambil gitu. Betul. Tapi justru sebaliknya selama ini itu sebaliknya kita pikir apa yang bisa kita ambil daripada yang bisa kita kasih. Nah, menurut lu gimana? Ini benar banget, Mon. Karena di luar sana ya, maksudnya bukan cuma di luar sana lah ya, tetapi secara tidak sadar ya, secara alam bawah sadar kita tuh pasti berpikir bisnis itu harus cuan. Iya, harus untung. Makanya kita fokus ke untung. Itu gak apa-apa, memang bisnis ya harus untung gitu. Tetapi untung itu kan hasil. Iya. Hasil itu nanti datang sendiri kalau kita lakukan prosesnya, bener nggak? Contoh nih, ambil contoh. Seandainya lah, katakan saya ini mau cari rumah, bikin rumah sama Desmond seandainya. Nah, Desmond, kalau seandainya Desmond mikir, wah saya bisa cuanin berapa ya? Itu kan nanti kan akan terbatas gitu loh. Akan sangat-sangat sempit mindsetnya gitu. Tetapi kalau Desmond mikir, rumah seperti apa yang Hartono inginkan? Itu kan langit dan bumi. Pola mindset seperti itu. Dan apa yang bisa saya berikan? Untuk Hartono mencapai rumah seperti itu. Contoh, saya bisa kasih gambar yang bagus. Saya bisa tawarkan kontraktor yang oke gitu kan. Jadi nggak melulu mengenai cuannya doang. Malah fokus ke apa yang Hartono butuhkan. Nah, itu akan membedakan langit dan bumi dalam proses berbisnis itu. Dan juga pasti saya nggak takut sama Desmond. Tapi kalau Desmond sebaliknya nih, mikir berapa yang bisa saya dapat dari Hartono. Pasti kan kelihatan banget gitu loh. Kayak dalam kontrak 10M, Desmond udah mikir, wah paling nggak 3M nih saya cuan nih. Wah itu kan. Tapi kalau Desmond mengakukan yang pertama, apakah Desmond nggak dapat duit? Kita tetap dapat duit sebenarnya. Jadi ini bisa banget kok dilakukan. Mungkin ini salah satu hal yang membedakan pebisnis yang udah lama udah jago, udah clear, sama pebisnis yang masih belum tentu baru lah. Tapi mungkin yang akhirnya kok kenapa dia gitu-gitu aja. Bener. Nah, jadi yang mungkin yang gitu-gitu aja. Bisnis biasa lah. Bisnis biasa. Sama pebisnis sukses. Pebisnis yang sukses. Nah, karena dia itu pemikirannya beda. Yang pertama itu selalu mikirin apa yang bisa dia kasih lebih, apa service yang dia bisa berikan ke calon klien dia, customer dia, dibanding satu lagi yang cuma mikirin gimana biar dia itu lebih kaya lagi gitu. Betul. Nah, mungkin teman-teman bisa rasain lah, kalau teman-teman misal mau beli rumah nih, ada 2 sales, satu sales itu dia kayak pelan-pelan dia nanya, Bapak Ibu butuhnya apa, sukanya rumah seperti apa, kira-kira kebutuhannya berapa ruangan, berapa besar, anak ada berapa, di budget satu lagi. Cuman ntar minggu depan Pak, habis Pak, ntar
bulan depan naik, bulan depan harganya naik, nanti Bapak nggak dapat promonya habis. Maksudnya teman-teman bisa rasain. Iya, betul. Di antara yang cuman ngejar sales, sama yang benar-benar pengen servis kita. Benar banget. Nah, jadi pasti kita lebih milih yang bisa servis kita dong. Betul, karena kalau yang ngejar sales kan dia fokus sama diri dia. Iya, fokus sama diri dia aja. Yang penting dia dapat. Setelah jualan, ya udah selesai. Gitu. Teman-teman mungkin nyari dia pun udah gak ada. Berarti kalau ininya bocor, sebenarnya dia ya udah gak bisa dihubungi. Nah ini tipe-tipe lah. Mungkin kita perlu belajar. Justru kita kasih lebih sih. Nah yang kedua nih Har, sebenarnya ini juga yang mungkin di awal-awal terutama kita itu belum paham. Gak semua orang itu cocok berbisnis dengan kita. Maksudnya entah itu jadi partner ataupun jadi klien. Dari pengalaman kita yang adalah yang dulu kita ngerasa mungkin awal-awal pas kita mulai berbisnis kita berpikir yang penting ada klien dulu. Betul. Ya kan? Betul. Yang penting dapat klien, kita jalanin dulu nih. Tapi memang setelah kita udah lebih lama kita melihat nih, ternyata nggak semua klien itu worth it. Benar. Karena ada klien yang super toxic. Betul. Ya kan? Maksudnya habis waktu kita lu udah kasih segalanya, dia tetap nggak suka. Merasa ini nggak cukup. Betul. Menurut lu gimana? Jadi sebenarnya ya, kalau dulu memang benar, kalau kita awal memulai bisnis, kita nggak bisa pilih-pilih. Kita nggak bisa pilih siapa pelanggan kita nggak bisa pilih siapa supplier kita, karena bisnis kita masih kecil dan kita memang butuh. Tetapi sering menjawab waktu justru kita harus pilih, karena ini ada hukumnya. 20% customer yang bagus menyumbang 80% omset. 80% sisanya menyumbang 20% omset. Kalau kita fokus, secara tidak langsung kita pasti fokus terhadap masalah. Karena kita pikir bisnis kita menyelesaikan masalah. Padahal enggak juga. Kita fokus terhadap masalah, enggak ada habisnya. Karena memang klien-klien seperti ini akan memberikan masalah terus-menerus. Tetapi kalau kita fokus terhadap klien-klien kita yang bagus, kita berikan servis lebih dan lain-lain, ini akan menyumbang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Itu satu. Kedua, pilih klien kita. Apalagi kalau kita jual barang yang premium. Contoh, kita seandainya kita jual sebuah jam tangan, harganya 100 juta lebih, 200 juta. Kita kan nggak mungkin bisa jual barang itu ke semua orang. Nggak mungkin kita setiap kali ketemu orang kita tawarin, ini nggak mungkin. Jadi kita harus membuat sebuah environment, buat sebuah kondisi di mana klien itu yang akan datang. Nah, jadi kita bisa pilih klien kita dengan baik gitu. Itu satu. Kedua, kalau seandainya nggak semua klien itu kasih kita keuntungan, banyak juga klien itu ujung-ujungnya bikin kita rugi. Jadi sebenarnya bukan berarti klien kayak gitu itu salah, nggak juga. Tetapi lebih bijak kita itu memilah-milih di awal gitu. Jadi pemikiran bahwa berbisnis harus dengan siapa aja, partner kita boleh siapa aja, klien kita boleh siapa aja, itu sebenarnya pelan-pelan akan ditinggal kalau bisnis kita itu sudah maju dan berkembang gitu. Iya, kalau dari pengalaman dulu tuh pernah juga, kan awalnya pemikirannya yang penting dapat klien dulu. Betul. Ya kan? Akhirnya jalan nih, akhirnya dapat lah ada salah satu klien. Nah, tapi salah satu yang bikin akan kelihatan banget itu tuh waktu ada masalah sebenarnya. Betul. Jadi waktu ada masalah itu ada klien, kalau kliennya ini tipe yang bisa kita ajak ngobrol, dia juga bisa kita runding. Nah, itu fokus sama masalah dan dia fokus pada solusi. Betul. Nah, tapi kalau klien yang tipenya super toxic, wah dia gak peduli lu ngomong apa. Iya. Dia itu akan fokus sama siapa yang salah. Fokus lu sih dulu gak ini, lu dulu ngomongnya apa, sekarang apa nih. Bener. Intinya nyerang lu banget lah gitu. Betul. Nah, bisa tipe-tipe begini nih yang akan sangat melelahkan gitu. Nah, jadi memang ini belajarnya dari pengalaman. Jadi kita setelah ketemu sekian lama bisnis bermacam-macam ya, bertipe-tipe klien juga, berbagai macam bisnis, baru kita memahami lah. Jadi memang ini nggak langsung ngerti sih. Mungkin teman-teman awal-awal pasti masih mungkin belum tahu gitu. Betul. Nah, yang terakhir nih Har, jangan korbankan reputasi untuk uang kecil. Nah, ini terutama kalau udah jangka panjang nih. Betul. Kalau di awal-awal mungkin bisa dimaklumin karena kita kan belum memahami dan masih butuh klien. Nah, menurut lu gimana? Sebenarnya ini banyak banget di luar sana. Saya melihat bahwa orang itu secara tidak langsung melakukannya. Ambil contoh, seandainya kita pesan makanan, ayamnya basi. Ayamnya itu sudah gak fresh lah gitu. Terus kita komplain dong sebagai customer kan. Terus orangnya bilang enggak kok, masih fresh kok, segala macem gitu kan. Nah, sebenarnya lucu banget. Lu punya rumah makan sudah sekian lama,
lu punya reputasi juga sudah bagus. Masa karena masalah sepele kayak gini? Iya, gara-gara satu ayam yang mungkin kalau lu balikin mau ruginya nggak seberapa gitu. Betul. Ya kalau seandainya lu lihat beneran fresh ya nggak apa-apa. Tapi ini kan jelas-jelas nggak fresh. Lu masih ngotot gitu kan? Iya. Tapi banyak orang berpikir apa? Ya dia udah beli, ya itu udah urusan dia. Apa segala macam. Bukan masalah apanya, masalahnya reputasi kita Iya. sebagai pebisnis. Itu satu. Atau enggak kedua lah, seandainya kita udah janji antarkan sebuah barang dari A ke B, dari kota A ke kota B. Iya. Sampai kota B ternyata barangnya rusak. Sedangkan kita perusahaan logistik yang sudah berpuluh-puluh tahun, sudah ternama. Dan kita berbisnis sama dia juga sudah 10 tahun, 15 tahun gitu. Terus kita mikir, ya nggak bisa Pak, itu kan resiko. Yang rusakin karyawan saya nggak tahu gitu. Nah kayak gitu, nggak bakal menyelesaikan masalah. Iya. Malah reputasi kita tercoreng. Iya. Tapi kalau seandainya nih kita bilang, oke Pak, kerugiannya berapa? 10 juta. Kalau kita sanggup ganti, kita ganti. Iya. Kita tegur karyawannya, kita bina ulang, benar nggak? Nah, dengan begitu reputasi kita terjaga. Iya. Karena sejujurnya reputasi itu mahal banget harganya. Dan mengembalikan reputasi yang rusak itu jauh lebih mahal dan jauh lebih besar biayanya gitu. Dan kalau seandainya kita berbisnis bisnis kita bangkrut, tapi reputasi kita bagus, otomatis kemudian hari kita berbisnis B pun gampang. Iya, Orang udah tahu, Desmond ini orang bisa dipercaya. betul. Walaupun Desmond nih dulu nih jual nasi gorengnya enak, selalu fresh apa macam. Nanti kalau dia jual satu itu kita juga masih coba gitu loh. Maksudnya banyak hal yang bisa bikin kita, dan reputasi itu kita bawa sampai nanti gitu. Jadi itu sih pentingnya reputasi. Dan namanya juga bisnis, pasti selalu ada masalah aja sebenarnya. Betul, Ya kan? betul. Maksudnya mau hal besar, hal kecil, selalu ada masalah. Nah, lebih penting itu kita belajar untuk solve, untuk tanggung jawab gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak enak atau yang memang nggak nyaman, ya kita harus hadapin sih teman-teman. Betul banget. Jadi itu yang bikin reputasi kita itu bagus. Betul. Jadi yang punya reputasi bagus itu bukan berarti itu nggak ada masalah. Iya. Justru masalahnya banyak. Justru reputasi diuji pas ada masalah. Iya, pas ada masalah justru kita diuji. Kalau pas lagi lancar aja semuanya kan Semuanya nggak ada masalah. ada masalah, semuanya reputasi kita juga fine-fine aja, nggak teruji gitu loh. Betul. Tapi justru sebenarnya pas ada masalah itulah yang teruji. Betul. Nah jadi jangan takut ada masalah gitu. Jadi memang kita itu mindset jangan korbankan reputasi kita untuk uang kecil itu seperti itu. Ada masalah kita beresin. Jadi jangan karena kita ngerasa akan rugi sekian gitu-gitu, kita biarin aja lah orang mau ngomong apa, nggak gitu sih. Betul. Jadi kita coba selesaikan gitu sih. Ada tambahan lagi Har? Itu aja ya Ki. Itulah ya. Nah, guys, jadi ini mindset dalam berbisnis. Kira-kira dari kalian ada nggak pendapat lain soal ini? Ada tambahan? Boleh dong di komen gitu. Atau mungkin ada tambahan yang bisa kita bahas juga, boleh juga di komen. Itu aja guys, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.